Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mmm, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Dan sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dari kelompok materi ragam toksikologi dari kelas C yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai ragam toksikologi yang pada kesempatan kali ini diampu oleh Dr. Hewan Samsuri MKes. Baik, next slide. Nah, baik, berikut adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Surya Yusgianto dengan NIM 20077. Kemudian selanjutnya ada Inengah Rayu Wismayana dengan NIM 20079. Dan yang terakhir ada Ningputu Anggita Indrayani dengan NIM 20080. Baik, next. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok ragam toksikologi akan membahas mengenai pengertian toksikologi itu sendiri, kemudian jenis-jenis dari toksikologi yang meliputi toksikologi bahan makanan, kemudian toksikologi pestisida, toksikologi obat, toksikologi industri dan lingkungan, toksikologi forensik, kemudian toksikologi perang, dan yang terakhir adalah toksikologi sinar yang akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Baik, next slide. Baik, selanjutnya yang pertama ada pengertian dan saya untuk menjelaskan tentang pengertian psikologi. Psikologi berasal dari dua suku kata yaitu doktrin, yaitu dan racun dan logos berarti ilmu. Eh, Jadinya psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek dari bahan-bahan kimia atau zat-zat beracun pada makhluk hidup. Untuk ilmu toksikologi ini sangat penting dipelajari oleh dokter hewan untuk mempelajari bagaimana hewan dan yang mengalami keracunan. Pertama adalah psikologi bahan makanan. Psikologi bahan makanan merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh makanan bagi manusia. Makanan ini dapat dipandang sebagai campuran berbagai senyawa kimia, di antaranya ada nutrisi, toksin alami, kontaminan, dan bahan aktif. Kandungan nutrisi pada makanan mencapai 99,9% terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, di mana semua bahan non-kimia dalam makanan dapat berpotensi meracuni tubuh. Untuk itu, ini dapat diminimalisir dengan cara pengolahan. Maaf, itu ini dapat diminimalisir dengan cara pengolahan dan metode menghilangkan atau menyebabkan toksin dalam makanan. Sebenarnya toksin dari bahan dalam makanan itu dapat diminimalisir dengan cara pengolahan yang benar, memasakan bahan makanan secara 100% matang. Namun itu hanya dapat meminimalisir dampaknya, tidak menjamin 100% bahan makanan itu aman. Next. Selanjutnya ada toksikologi pestisida. Pestisida berasal dari kata pes yang berarti hama dan sida yang berarti membunuh. Pestisida dapat diartikan bahan yang mencakup bahan-bahan racun yang digunakan untuk membunuh hama yang mengganggu pada tumbuhan. Dari segi racunnya, pestisida ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu racun sistemik atau racun yang dapat diserap melalui sistem organisme, misalnya melalui akar atau daun, kemudian diserap ke dalam jaringan tanaman yang
akan disentuh atau dimakan oleh hama, sehingga mengakibatkan keracunan bagi hama yang memakannya. Lalu ada racun kontak, yaitu langsung dapat menyerap melalui kulit pada saat pemberian tidak atau dapat pula serangga nanti kemudian kena insektisida atau residu, lalu akan membunuh serangga tersebut. Nah, untuk selanjutnya akan diterapkan. Baik, jenis toksikologi selanjutnya yaitu adalah jenis toksikologi obat, di mana toksikologi obat ini merupakan suatu efek toksik yang ditimbulkan oleh suatu obat, nah yang dalam hal ini itu obat yang dalam bentuk apapun, yang mana hal ini itu meliputi antihistamin, kemudian ada analgesik, kemudian vitamin dan mineral, kemudian ada hormonal dan juga antibiotik. Nah, selain itu, efek toksik ataupun racun yang ditimbulkan ini sangat berkaitan dengan dengan besarnya dosis, kemudian ada rute pemberiannya, dan yang terakhir itu adalah sifat kimia dari obat itu sendiri. Nah, untuk mencegah terjadinya adanya efek toksik yang ditimbulkan oleh suatu obat ini, maka kita perlu melakukan terlebih dahulu, kita apa maksudnya, kita eh, apa, perlu terlebih dahulu begitu untuk menguji suatu obat tersebut. Nah, biasanya sebelum diedarkan, obat ini dia akan diuji terlebih dahulu, kemudian diuji terlebih dahulu melalui atau menggunakan hewan coba dengan menentukan lethal dose 50, yaitu dosis yang menyebabkan kematian 50% pada hewan coba yang nantinya akan dibandingkan dengan obat yang lainnya. Nah, uji ini juga dilakukan untuk mendeteksi dan juga mengevaluasi dari segi kondisi, kemudian mekanismenya, kemudian bagaimana wujudnya dan sifat dari zat kimia obat itu sendiri yang mana diujikan pada hewan uji tadi, yang nantinya ini akan menentukan suatu batas keamanan dari obat tersebut. Baik, next slide. Selanjutnya adalah toksikologi industri dan lingkungan, di mana toksikologi industri dan lingkungan ini saling berkaitan, di mana sektor industri ini dia mengandalkan bahan baku yang mana berupa hasil sumber daya alam yang dalam hal ini itu contohnya seperti misalnya pada sektor pertanian. Nah, sehingga toksikologi lingkungan ini dia berkaitan juga dengan pestisida. Jadi dari proses industri yang umum itu biasanya merupakan input dari hasil dari sektor pertanian. Nah, di sini kita bisa lihat toksikologi industri ini kita bisa artikan sebagai efek toksik yang digunakan kemudian diolah dan juga dihasilkan oleh suatu perusahaan atau suatu sektor industri yang mana seperti yang kita tahu sektor industri ini merupakan salah satu sumber polusi terbesar terhadap terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, apabila kuantitas dari industri di sebuah wilayah ini cukup padat, hal ini memungkinkan wilayah tersebut ini dia menjadi lingkungan yang rusak akibat adanya limbah yang dapat merusak dan juga mencemari lingkungan. Dan di dalam keadaan ini juga misalnya di suatu wilayah itu tercemar dan juga lingkungannya itu apa menjadi rusak. Nah, maka secara kualitas ini industri di wilayah tersebut itu dikategorikan itu tidak sehat dan juga tidak ramah lingkungan. Terlebih apabila berdekatan dengan pemukiman penduduk.
Nah, hal ini juga bisa saja limbah industri ini dia mencemari sumber air yang mana sumber air ini digunakan oleh warga sekitar sebagai sumber mata air. Nah, akibatnya nantinya warga tersebut ini akibatnya sumber yang diambil dari warga tersebut ini akan menimbulkan efek toksik di dalam tubuh karena air tersebut itu sudah tercemar oleh limbah industri di sekitarnya. Selain itu, juga limbah industri dari zat kimia yang juga dapat mencemari air, ini karena, pada dasarnya itu sudah terkandung, zat kimia berbahaya, senyawa organik ataupun, anorganik yang lainnya, baik itu yang terlarut maupun, tersuspensi. Serta ada juga senyawa tambahan lainnya yang terbentuk selama proses pembuatannya. Oke, ya di sini bisa kita lihat, misalnya, contohnya itu adalah, eee berupa sektor industri pada fermentasi alkohol, yang mana hal ini dapat membahayakan, para pekerja di sana yang apabila pekerja di sana itu menghirup, zat udara di sana itu selama, zat udara di sana itu, selama bekerja itu, akan menimbulkan, TLV atau threshold limit value, yang mana hal ini akan membahayakan, masyarakat sekitar. Baik, next slide. Baik Baik, untuk, baik akan saya lanjutkan presentasinya. Selanjutnya adalah toksikologi forensik. Pada hal ini, toksikologi akan menangani efek samping yang timbul pada makhluk hidup akibat penggunaan obat atau zat kimia lainnya, serta pembuktian keamanan atau bahaya potensial yang terkait. Dalam toksikologi forensik ini juga berkaitan dengan identifikasi racun dalam bahan mayat, dugaan pembunuhan atau usaha pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Pada bidang ini juga mempelajari penentuan kadar nafsa dan identifikasi obat doping. Jadi dapat dikatakan bahwa psikologi forensik ini mempelajari atau dapat berkaitan dengan penyelesaian berbagai kasus dan permasalahan kriminalitas. Kerja dari toksikologi forensik sendiri meliputi analisis dan evaluasi racun penyebab kematian, analisis ada atau tidaknya kandungan alkohol, obat terlarang di dalam urin atau cairan tubuh lainnya atau napas yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku pada manusia atau hewan. Analisis obat terlarang di dalam darah dan urin pada kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya. Next slide. Baik, selanjutnya adalah toksikologi perang. Dalam toksikologi ini dipelajari bagaimana suatu efek toksik atau racun pada senyawa kimia yang biasa digunakan dalam perang. Contohnya seperti bom nuklir, senjata biologi atau senjata kimia seperti nubika atau nuklir biologi kimia, gas air mata, racun massal, dan lain sebagainya. Next slide. Baik, yang terakhir adalah toksikologi sinar. Dalam bidang ini, toksikologi digunakan untuk mempelajari bagaimana bahaya penyinaran seperti radiasi. Misalnya radiasi nuklir, radiasi radioaktif, bahkan sinar radiasi pada alat elektronik yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti gadget, laptop, komputer, atau televisi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin, cukup sekian presentasi materi ragam toksikologi oleh kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga kekeliruan dalam penyampaiannya, kami ucapkan terima kasih.